yang tidak berdosa. Renungan Sileo. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus yang tidak berdosa. Ayat ini adalah ayat favoritku. Ayat yang bisa menjadi pegangan ketika aku ingin menghukum seseorang yang bersalah kepadaku. Aku harus introspeksi diri sendiri dulu sebelum menghakimi dan menghukum orang yang menurutku bersalah dan patut dihukum. Siapakah aku ini sehingga berhak menghukum orang lain? Ini juga menjadi satu pertimbanganku dalam mengambil keputusan. Masih ada cara lain untuk menyatakan orang lain bersalah dan menerapkan efek jera, selain menghakimi dan menghukumnya. Seperti Yesus yang dengan belas kasih mengampuni perempuan itu dengan permintaan agar perempuan itu tidak berbuat dosa lagi. Aku pun memerlukan belas kasih seperti itu, karena begitu banyak dan berat dosaku. Satu pengampunan dari Allah yang Maha Rahim sebetulnya cukup untuk menyelamatkan aku dari api neraka. Tapi, apakah aku sudah melakukan hal yang sama terhadap orang lain? Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus bab 2 ayat 13. Oleh sebab itu, aku harus berbelas kasihan kepada yang bersalah kepadaku, sekalipun itu berat dan tidak populer. Hanya dengan rahmat Allah, aku akan mampu melakukannya. Semoga. Doa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur atas perikop ini. Engkau telah mengajariku salah satu cara dalam mengikuti putramu Yesus Kristus, yaitu tentang mengampuni dengan kasih. Semoga aku dapat menerapkannya dengan benar, sebagaimana aku telah menerima anugerah ini darimu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.